Suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada waktu jam doa, yaitu pada jam ke-9. Lalu seorang laki-laki yang lumpuh sejak dalam kandungan ibunya digotong. Setiap hari mereka meletakkannya di pintu gerbang bait Allah yang bernama Pintu Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari orang-orang yang akan masuk ke bait Allah. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu Petrus bersama dengan Yohanes menatapnya dan berkata, "Lihat kami." Orang lumpuh itu mengarahkan perhatiannya kepada Petrus dan Yohanes sambil berharap menerima sesuatu dari mereka. Akan tetapi Petrus berkata, "Aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi yang aku miliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah." Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Dengan melompat ia berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk ke dalam bait Allah bersama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihatnya berjalan dan memuji Allah, dan mereka mengenali bahwa orang itulah yang biasanya duduk di gerbang indah bait Allah untuk memohon sedekah. Mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan kagum atas hal yang sudah terjadi kepadanya. Sementara orang itu berpegangan pada Petrus dan Yohanes, semua orang berlari kepada mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo dengan rasa takjub. Lalu ketika Petrus melihatnya, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini, atau mengapa kamu menatap kami seolah-olah dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri, kami telah membuat orang ini berjalan? Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus ketika ia sudah memutuskan untuk membebaskannya. Akan tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, dan kamu meminta seorang pembunuh dilepaskan bagimu, dan kamu membunuh sang pemberi hidup yang sudah Allah bangkitkan dari antara orang mati. Tentang ini kami adalah saksi-saksi. Dan berdasar iman dalam namanya, yaitu nama Yesus, telah menguatkan laki-laki yang kamu lihat dan kenal ini. Dan iman yang datang melalui dia telah memberikan kesehatan yang sempurna kepada laki-laki ini di hadapan kamu semua. Sekarang, saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu bertindak dalam ketidaktahuanmu seperti yang juga dilakukan oleh para pemimpinmu. Akan tetapi, yang Allah sampaikan sebelumnya melalui mulut semua nabi bahwa Kristus akan menderita telah ia genapi. Oleh karena itu, bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu kelegaan datang dari kehadiran Tuhan, dan supaya ia mengutus Kristus yang telah ditetapkan bagimu, yaitu Yesus, yang harus surga terima sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang sudah Allah katakan melalui para nabinya yang kudus sejak zaman dahulu. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagi kamu seorang nabi seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan segala sesuatu yang ia katakan kepadamu. Dan akan terjadi, setiap jiwa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari antara bangsa. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan mereka sesudahnya juga memberitakan hari-hari ini. Kamu adalah keturunan dari para nabi dan dari perjanjian yang telah Allah buat dengan nenek moyangmu, dengan berkata kepada Abraham, melalui benimu, semua keturunan di muka bumi akan diberkati. Allah setelah membangkitkan hambanya mengirimkannya kepadamu lebih dahulu untuk memberkatimu dengan membuat setiap orang dari antaramu berbalik dari kejahatan.